Oke, sekarang tentunya kita harus tahu dulu ya, sebenarnya array itu seperti apa sih? Atau definisi array itu, sesuatu bisa dikatakan array itu jika bentuknya seperti apa. Jadi kita belajar anatominya dulu. Jadi, biar kalian nggak bingung, sebenarnya array itu ada beberapa nama gitu ya, ada yang bilang itu sebagai tabel, ada yang bilang itu sebagai vektor atau larik gitu ya. Tapi intinya sih kalau misalnya dalam, pemrograman gitu ya, kita sebut itu sebagai array atau deret gitu. Nah, deret itu intinya apa? Seperti yang kalian tahu dia itu mendefinisikan, sekumpulan elemen gitu ya, sekumpulan angka atau sekumpulan karakter gitu kan. Tapi syarat pertama, sekumpulan karakter itu atau sekumpulan elemen itu, dia tipenya harus sama. Jadi, kalau dalam satu array misalnya tipenya integer artinya integer semua. Kalau float ya float semua, karakter ya karakter semua gitu. Jadi nggak boleh ada yang tipenya berbeda, kalau enggak ya dia nggak akan dianggap sebagai satu array gitu, karena kita definisinya di awal semuanya integer gitu misalnya. Nah selanjutnya dia itu tersusun secara kontinu dan kita bisa akses setiap elemennya melalui indeks gitu. Jadi kayak misalnya kayak, ada ibu kalian gitu ya, kalian misalnya 10 bersaudara, kan ada anak ke-1, anak ke-2, anak ke-3 gitu. Kita tinggal tanya gitu kan, "Si Anton gitu, anak ke berapa?" Dia anak ke-3 misalnya. Kira-kira seperti itu cara membayangkannya. Lalu, misalnya Siska gitu ya, dia tuh anak ke berapa? Siska anak ke-10 gitu. Nah, itu berarti kita bisa ngurutin gitu kan, misalnya yang pertama itu namanya si siapa siapa, terus si Anton nomor 3 bla bla bla, sampai akhirnya Siska nomor 10 gitu. Nah, kalau Python kita, ada beberapa cara untuk deklarasikan array, tapi cara yang akan kita pakai di sini adalah, collection type list gitu. Nah, lagi-lagi kita balik ke anatomi ya. Jadi kita punya sebuah array. Array ini adalah si satu deretan ini. Jadi kita punya, indeks yang paling kecil gitu ya, jadi urutan. Jadi kayak anak pertama gitu ya, sampai katakan n-max, anak ke-10, anak paling bontot gitu ya. Nah, tentunya dari n-min, dia n-min plus satu gitu ya. Jadi anak pertama, anak kedua, anak ketiga, sampai ini anak ke-10, berarti 10 minus 1 9, dan lain-lain. Jadi ini ada urutan 1 sampai 10 contohnya. Nah, uniknya kalau kita dalam Python, itu kita ngitungnya nggak dari satu tapi dari nol. Jadi n-min-nya ini akan nol. Jadi kalau ada 10 elemen, artinya elemen yang paling besar angkanya adalah indeks ke-9 gitu ya. Jadi kita bukan 1 sampai 10 tapi 0 sampai 9 kalau kita punya, 10 elemen di situ. Nah, dari tadi saya ngomong elemen, elemen tuh apa? Elemen itu adalah ini, jadi satu kotak. Jadi setiap nama anak gitu tadi ya, si Siska, si Anton itu adalah satu elemen gitu ya, dan dia harus homogen. Nah kalau Anton, Siska gitu ya, kebayang itu adalah karakter gitu ya. Mungkin kalau ada angka gitu ya, nanti angkanya seperti kemarin kita ngomongin suhu gitu ya, suhu tiap hari gitu ya, hari ini 27, besok 23, besok 25. Nah mungkin itu kita bisa bilang integer, tapi kalau mau lebih teliti berarti float gitu kan, 27,5, 27,3 dan lain-lain. Dah, lalu kita bisa mengakses semua data tersebut menggunakan indeks array. Jadi indeks itu ya. Jadi indeks itu ya tadi, dia itu Anton pertanyaannya. Dia anak keberapa gitu kan? Anak ketiga. Nah, indeksnya si Anton adalah 3 gitu. Cuman kalau di Python lagi-lagi kalau dia anak ketiga artinya dia indeksnya itu nomornya 2 gitu. Jadi ingat-ingat saat kita bikin program di Python itu dia ngitungnya itu dari nol bukan dari satu gitu ya. Nah, deklarasinya itu macam-macam, tapi anatominya kita bisa bilang nama variabelnya dulu. Jadi kayak, definisi A sama dengan satu gitu misalnya. Nah, ini kita akan bikin kayak, ya tadi itu, deret gitu ya. Jadi A sama dengan 1, 2, 3, 4, 5. Jadi yang tadi saya bilang, kita akan bilang value ke nol sampai dengan value ke 10 gitu kan, misalnya n-nya min 1. Jadi 0 sampai dengan 9 gitu. Nah, ini sama ya sebenarnya jadi dengan ukuran N, dengan ukuran 10 gitu ya, diurutinnya 0 sampai N-1, 0 sampai 9, tipenya dideklarasikan di depan, dan diurutin dari 0 sampai N-1. Jadi dia akan ngurut satu-satu. Jadi mirip banget sama apa yang pernah kita lakukan di pengulangan kemarin ya. Nah, jadi contoh pertama itu yang langsung gitu ya. Jadi, kita bilang tab int ini adalah, ini ya, nama variabel ya, jadi bisa apa aja. Kita bilang ini tabel, integer gitu ya. Lalu kita masukin angka 9 sampai 0. Nah, 9 ini adalah, indeks ke 0. Nomor 8 ini indeks ke 1, sampai akhirnya nomor 0 ini adalah indeks ke 9 gitu ya. Jadi itu yang paling gampang, kita langsung masuk ke, Python-nya aja ya. Jadi mhm.
nih ya. Jadi misalnya ini program array gitu ya. Itu aja lah. Terus kamu, sorry. Ini kamusnya type in gitu ya, dia adalah integer gitu ya. Lalu ini algoritma. Kita masukin langsung type in itu kita definisikan sebagai 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1 ya. Sampai 0. Oke. Terus abis itu ya udah gitu kan print type in. Ya, kita mainkan. M berapa ini? Atau ya kita mainkan. Ya, itulah. Jadi itu adalah array kita. Kalau kalian masukinnya dari awal kamu deklarasikan gitu ya, bahwa tab in itu adalah ini gitu ya. Jadi tab in si variabel ini mewakili si 10 angka yang sudah kalian masukkan. Itu satu array gitu. Cara kedua adalah belum cara kedua gitu ya. Jadi jika belum diketahui nilai yang akan diberikan kepada array gitu ya, maka kita bisa bikin nilai yang seragam dulu gitu ya. Tapi kita harus definisiin dulu array-nya tuh size-nya berapa gitu kan, lalu kita bikin elemen default-nya. Biasanya kalau integer gitu ya, kita bikin aja default-nya 0 gitu ya. Nah, jadi sama kayak tadi anatominya, nama variabelnya apa, default value-nya berapa, misalnya 0, for i in range berapa banyak n yang mau kalian bikin gitu ya. Jadi ini sama banget kan kayak pengeluaran kemarin, for i in range berapa gitu ya. Jadi nama variabelnya apa, ukuran n-nya berapa, lalu default value-nya apa gitu ya. Baru nanti dia akan loop akan menjadi array tersendiri. Tipe elemen tergantung pada tipe nilai default value-nya. Jadi kalau misalnya kalian kasih angka 0, mungkin dia akan jadi integer gitu kan. Kalau misalnya kalian kasih huruf A gitu ya, berarti dia akan jadi karakter gitu ya. Dan urutannya juga sama, 0 sampai n-1 gitu. Misalnya seperti ini. Kita langsung balik ke Python lagi. Ini kita bikin, kalau ini kan berarti yang normal tadi ya. Nah, sekarang kita bikin, saya kasih ini deh, print deklarasi di awal gitu ya. Lalu di sini adalah yang tab in. Nah, tab in-nya beda lagi. Dia akan 0 for i in range 10 gitu ya. Jadi 0 diulang 10 kali gitulah ya, kurang lebih. Nah, kira-kira keluarnya bakal seperti apa? Kita kasih ini deklarasi 0. Saya bilang deklarasi 0 aja ya. Kita print si type int lagi. Akan seperti apa bentuknya? Nah, kira-kira seperti ini. Jadi kalau deklarasi di awal kita kasih 9 sampai 0 gitu ya. Nah, kalau yang ini kita minta bikin array 10 angka, semuanya angkanya 0 gitu. Kira-kira seperti itu ya. Nah, terus selanjutnya kita bikin ada cara lain lagi nih. Cara yang selanjutnya adalah kalau misalnya kita pengen, belum sampai situ, saya kebanyakan. Nah, yang ini, nah ini dia. Lalu tadi kan itu kalau array-nya adalah integer. Bagaimana kalau karakter? Nah, karakter itu hampir sama sebenarnya. Jadi kamu balik ke sini, bikin tab char gitu ya, berarti kan karakter biar beda. Karakter yang kamu mau kasih apa? Misalnya bintang gitu ya. For i in range 10. Gitu kan. Lalu print ini deklarasi bintang gitu. Lalu print tab char. Jadilah gitu ya, seperti ini. Oke, apakah cukup jelas ya, karena ini dia itu karakter, jadi harus kasih petik gitulah ya kurang lebih. Jadi selanjutnya kita juga bisa mengakses elemen. Nah, ini yang menarik. Jadi kita misalnya yang tadi itu, misalnya ada elemen nama-nama anak gitu ya. Sekarang biar gampang ya tadi aja tadi Ali, Budi, Caca,
DD, dan selanjutnya. Nah, kita pengen tahu DD itu elemen keberapa. Nanti dia akan nyariin buat kita. Nah, sekarang kita akan bikin gitu ya. Sekarang bikin contoh tab interval integer lagi gitu ya. Integernya 1, 2, 4, min 1, 100, 2, 0, min 1, 3, dan 9. Ya. Lalu kita akan minta tolong printin ya, cetak tab in yang kelima gitu. Yang kelima itu tuh apa gitu kan ya. Nah, habis itu selain itu kita pun bisa mengoperasikan, misalnya kita pengen ngoperasiin tab in ke 1 ya. Jadi kelima itu jangan lupa ya bahwa ini 0 ya, ini ke 1. Berarti 2, 3, 4, 5. Yang kecetak untuk 5 nantinya berarti 2 harusnya ya. Lalu tab in 1 misalnya plus tab in 6 gitu ya. Nah, artinya dia akan ngitung elemen ke 1 yaitu yang angka 2 ini ya, dengan ditambah elemen ke yang ke-6, 1, 2, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6 gitu ya. Nah, sekarang kita baru nanya sekarang tab in 9 misalnya kita bilang sama dengan kita ganti misalnya tab in 9 menjadi 80 gitu ya. Nah, nanti kita print lagi si tab in. Oke, jadi kita lihat ya, kita mainkan dulu. Nah, sekarang kita bandingkan. Oh, yang kita print tadi apa aja. Jadi tadi kita kita belum nge-print tab in-nya. Print tab in-nya dulu ya. Print pencarian indeks misalnya ya. Habis itu kita print si tab in yang baru ya. Habis itu yang lain-lain nanti kita cocokin aja. Oke, sekarang kita lihat kanan kiri ya. Kita lihat bahwa deklarasi bintang tadi yang sudah kita kerjakan, sekarang pencarian indeks. Ini adalah array yang kita masukkan, lalu kita nyari tab in yang kelima. Nah, bener kan, cocok, dia akan mengeluarkan angka 2. Nah, tadi ini saya belum print ini. Saya print lagi ya, ini print X. Ya, biar kita tahu. Nah, itu ya, benar. Berarti, jadi ya, tab int yang kelima itu adalah angka 2 karena dia urutan ke-5 dari 0 gitu ya. Lalu tab in 1 ditambah tab in 6 berarti kan tab in 1-nya itu adalah 2, tab in 6 adalah 0. Jadi jumlahnya adalah 2. Lalu kalau kalian mau ganti itu juga bisa. Sekarang misalnya tab in yang ke-9 tadi kan angkanya 9, kalian ganti jadi 80. Nah, tab in kalian yang baru sekarang adalah 1, 2, 4, min 1, 100, 2, 0, min 1, 3, dan 80. Jadi ininya terganti. Kurang lebih seperti itu untuk cara pendefinisian array serta pencarian elemen.